RO kali ini kita akan belajar mengenai metode simplex. Seperti yang kita ketahui, metode grafik memiliki keterbatasan, di mana metode grafik hanya cocok digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan dua variabel keputusan. Sedangkan apabila lebih dari dua variabel keputusan, metode grafik tidak bisa digunakan. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan metode lain, salah satunya dengan menggunakan metode simplex. Untuk latihan soal, saya menggunakan soal UN SMA IPS. Oke, kita langsung saja masuk ke langkah-langkah pengerjaan menggunakan metode simplex. Langkah yang pertama adalah mengubah fungsi tujuan. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita membuat nilai kanan fungsi tujuan bernilai 0. Tidak lain adalah kita tinggal memindah luaskan seluruh persamaan di sebelah kanan, kita pindah ke sebelah kiri dengan mengubah tanda positif menjadi negatif dan menyamadengannkan menjadi 0. Kemudian langkah yang kedua adalah mengubah fungsi kendala. Yang dimaksud mengubah fungsi kendala di sini adalah bagaimana kita mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan variabel baru atau yang sering disebut sebagai variabel select. Sebagai contoh, saya punya persamaan x1 plus x2 kurang dari sama dengan 8, maka saya bisa mengubahnya menjadi sebuah persamaan dengan menambahkan variabel baru, yaitu saya beri nama variabel baru tersebut dengan x3. Maka di sini pertidaksamaan bisa berubah menjadi persamaan. Logikanya di sini adalah sisi sebelah kiri kurang dari sama dengan sisi sebelah kanan. Untuk menjadi sama dengan, maka sisi sebelah kiri saya tambahkan dengan variabel baru. Begitupun untuk yang kedua, saya tambahkan variabel barunya, yaitu saya beri nama x4. Oke, maka di sini saya sudah mendapatkan persamaan fungsi tujuan dan juga fungsi kendala. Untuk langkah yang ketiga adalah menyusun semua persamaan ke dalam tabel simplex. Adapun komponen yang perlu disiapkan adalah variabel dasar. Variabel dasar kita himpun untuk seluruh variabel yang ada, mulai dari z, x1, x2, dan juga tambahan variabel sebagai baru. Penambahannya ini disesuaikan dengan kondisinya ya. Apabila memang ada x5, maka silakan bisa ditambahkan x5. Kemudian ada nilai kanan, tidak lain adalah nilai di sebelah kanan tanda sama dengan. Oke, saya mulai. Untuk contoh, saya ambil persamaan fungsi tujuan. Saya memiliki z min 5x1 min 4x2 sama dengan 0. Kemudian saya masukkan ke tabel simplex. Di sini variabel dasarnya adalah z. Kemudian koefisien di depan z-nya tidak lain adalah bernilai 1. Saya tuliskan di sini 1. Oke, selanjutnya saya akan memasukkan untuk variabel x1 dengan nilai koefisiennya adalah min 5. Langkah yang selanjutnya saya lakukan untuk x2 dengan koefisien min 4. Kemudian di variabel tujuan tidak terdapat variabel x3 maupun x4, maka di sini saya isi dengan 0.
Kemudian kolom selanjutnya ada nilai kanan, berarti di sini saya isi dengan nilai di sebelah kanan tanda sama dengan. Untuk variabel tujuan saya isikan 0. Oke, kemudian silahkan teman-teman bisa mengisi untuk yang X3 dan juga X4 disesuaikan dengan persamaan di kendala. Oke, langkah selanjutnya adalah menghitung yang namanya angka indeks. Di sini metode simplex dapat dilakukan atau belum optimal ketika nilai di sepanjang baris set masih ada yang negatif. Kalau kita perhatikan di sini masih ada min 4 dan juga min 5. Pilihlah nilai yang apabila dimutlakan, nilai negatif tersebut yang apabila dimutlakan menghasilkan angka yang paling besar. Dalam hal ini kita bandingkan antara min 4 kalau dimutlakan menjadi 4, min 5 kalau dimutlakan menjadi 5, kita bandingkan 4 dan 5, yang paling besar adalah 5. Maka di sini saya pilih kolomnya X1 sebagai kolom kunci. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengisi kolomnya indeks. Kolom indeks diperoleh dari nilai kanan dibagi dengan kolom kunci yang sudah kita pilih. Jadi untuk yang X3 indeksnya adalah 8 dibagi 1, tidak lain adalah 8. Kemudian indeks untuk barisnya X4 tidak lain adalah 12 dibagi 1, hasilnya 12. Kemudian dari dua angka indeks ini kita pilih angka indeks yang paling kecil sebagai barisnya kunci. Jadi di sini saya pilih X3 sebagai baris kunci. Langkah selanjutnya, di sini saya akan melakukan operasi iterasi ulang karena nilai Z di baris Z masih ada yang negatif. Iterasi ulang saya mulai dengan membentuk baris kunci yang baru. Baris kunci yang baru di sini saya pilih dari perpotongan antara kolom kunci X1 dan juga baris kunci X3 yang nantinya kolom kunci variabel kolom kunci X1 akan menggantikan baris kunci yang baru. Jadi X1 menggantikan X3 dengan nilai X1 tidak lain adalah seluruh barisnya X3 dibagi angka kuncinya. Kemudian kalau sudah menentukan baris kunci yang baru, kita membuat tabel simplex yang baru dengan komponen yang sama. Ada variabel dasar sampai dengan angka indeks. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mengisi baris lain selain baris kunci. Ada Z dan juga X4. Oke, saya mulai untuk menghitung barisnya Z. Di sini berbeda dengan menghitung X1. Untuk menghitung barisnya Z, di sini kita gunakan baris Z yang lama dikurangi dengan perkalian angka kuncinya di baris Z dikalikan dengan baris kunci yang baru. Oke, saya tulis dulu baris Z yang lama ada 1, min 5, min 4, 0, 0, dan 0. Kemudian akan saya kurangkan dengan angka kunci di baris Z, tidak lain adalah min 5, yang nantinya akan saya kalikan dengan baris kunci yang baru, yaitu komponennya X1. Oke, X5, kemudian semuanya akan saya kalikan dengan X1. Ada 0, 1, 1, 1, 0, dan 8.
Untuk mempermudah, di sini saya tulis terlebih dahulu baris Z yang lama. Saya tulis kembali ada 1, min 5, min 4, 0, 0, dan 0. Kemudian baris yang kedua mengalami perubahan, di mana semua ruasnya saya kalikan dengan min 5. Langkah selanjutnya, saya akan melakukan pengurangan baris pertama dikurangi baris yang kedua. Sebagai contoh, di sini ada 1 dikurangi 0, hasilnya 1. Min 5, min 5 berarti min 5 ditambah 5 hasilnya 0. Kemudian min 4, min 5 berarti hasilnya 1. Kemudian sama halnya dengan langkah-langkah sebelumnya, 0 min 40 tidak lain adalah 0 ditambah 40 hasilnya 40. Nilai ini yang akan mengisi baris Z di tabel simplex yang baru. Oke, silakan nanti teman-teman bisa melakukan langkah yang sama untuk mengisi baris X4. Kemudian langkah yang ketujuh adalah menyusun tabel simplex yang baru. Variabel dasarnya ada Z, kemudian kita masukkan angka hasil perhitungan yang tadi. Nilai kanannya 40, kemudian ada X1 sebagai baris kunci di proses simplex yang sebelumnya, dan juga X4 dari hasil langkah sesuai dengan X5. Nah, kalau kita perhatikan di sini di barisnya Z sudah tidak mengandung angka negatif, maka solusi sudah optimal. Oke, untuk membaca tabel simplexnya, di sini nilai Z tidak lain adalah 40, kemudian nilai untuk X1 adalah 8, sedangkan untuk X2 karena tidak ada, maka nilai X2 tidak lain adalah 0. Demikian untuk metode simplex. Terima kasih.